Oke, selamat datang pada sobat-sobat wacana sekalian. Hari ini adalah tayangan perdana dari Darah Sosial. Apa itu Darah Sosial? Darah Sosial adalah dakwah Ramadan Habitus Sosial. Kali ini eh, Darah Sosial akan membahas tentang tarawih di bulan Ramadan. Bagi teman-teman, sahabat para sobat wacana mungkin udah tidak asing lagi gitu ya dengan tarawih karena tarawih bagi orang Muslim adalah sesuatu hal yang momen yang paling ditunggu-tunggu gitu ya. Mungkin di bulan Ramadan seperti itu. Tapi kali ini kami ingin mencoba mengulik tarawih dari sisi lain dan mencoba untuk mengulas beberapa persoalan sosial yang ada di dalamnya. Kalau bagi saya sendiri, tarawih di bulan Ramadan itu adalah bentuk kembalinya solidaritas dan nilai afeksi yang mulai hilang di manusia modern karena manusia modern dengan berbagai kesibukan dan berbagai nilai ekonomisnya itu sudah berpacu untuk mengeluarkan tenaga dan energinya untuk mengejar nilai profit gitu kan. Sehingga mereka melupakan nilai-nilai solidaritas dan afeksi yang ada di masyarakat saat ini. Tetapi dengan hadirnya hadirnya tarawih itu menjadi momen kembali munculnya solidaritas dan nilai afeksi yang mulai hilang di manusia modern. Kalau bagi Mas Noval sendiri, terawih sosial itu seperti apa? Kalau menurut saya itu suatu momen kembalinya nilai solidaritas dan afeksi. Oke, menurut saya terawih itu memang bukan sekedar fenomena agama ya, tapi juga fenomena sosial kan gitu. Karena kalau dilihat secara agama kan memang terawih itu bentuk ibadah gitu kan ya. Sedangkan kalau secara sosial bisa menjadi ibadah sosial sebenarnya kan. Jadi kita datang ke tempat terawih bukan sekedar untuk berhubungan dengan Tuhan kan, tapi juga berhubungan dengan manusia lain. Jadi saya setuju dengan diksi solidaritas itu karena selama ini dalam kehidupan sehari-hari, misal apalagi di masyarakat kota, kalau di desa mungkin tidak terlalu terasa ya individualitasnya ya sehari-hari masyarakat desa masih berkomunikasi dengan solid, tapi kalau di kota kan cenderung individualis gitu ya karena kesibukannya berbeda-beda, jauh berbeda-beda sehingga terawih menjadi momentum bersama gitu kan. Selama ini sibuk masing-masing bisa bertemu di masjid dengan fakta sosial bulan Ramadan. Kalau di desanya Mas Noval sendiri, apakah terawih itu menjadi momen membentuk kehangatan kembali atau ya biasa aja gitu Mas? Atau fenomena atau jangan-jangan fenomena kembalinya solidaritas itu hanya muncul di perkotaan tapi di desa tidak muncul. Kalau enggak muncul juga ya, muncul juga. Kalau di desa mungkin bukan ke mengembalikan ya, tapi memperkuat gitu. Kalau di kota kan mungkin mengembalikan gitu. Kayak terawih. Sebelumnya jarang kumpul, ketika Ramadan terus terawih kan kumpul. Kalau di desa biasanya kumpul kan biasanya kalau di desa ada malam Jumat itu ya tahlil kumpulan. Tapi seminggu sekali, tapi ketika Ramadan makin intens jadi tiap hari. Jadi eh, ya makin kuat lah intinya dengan terawih itu ya. Jadi terawih itu ya fenomena sosial juga. Di Sumeneb gimana? Kalau di Sumeneb, kalau di desa ya, ya nggak tahu karena di desaku itu adalah desa suburban sebenarnya. Jadi tarawih itu menjadi momen membentuk ulang solidaritas sosial seperti itu. Cuman kalau saya kembalikan pada peristiwa yang ada di perkotaan, terutama di Surabaya, tempat saya mengenyam pendidikan tinggi seperti itu, terkadang tarawih itu dianggap biasa aja itu, tidak ada nilai kebermaknaannya karena ketika saya tinggal di Surabaya selama merantau itu sering mengawasi beberapa aktivitas orang-orang yang cenderung pergi ke mall atau pergi ke tempat jajanan dan sentra kuliner seperti itu. Dan hal ini bagi saya menunjukkan bahwa sebenarnya ada nilai simbol hedonis yang dikejar oleh
masyarakat perkotaan, terutama di kota-kota besar seperti Surabaya, daripada kota kecil seperti Sumeneb yang mereka masih menghadirkan kembali nilai religiusitasnya seperti itu. Berarti ini ya, apa, tidak tidak lagi sakral gitu mungkin ya kalau di kota ya, terawih. Mungkin sudah ini ya, sudah hilang nilai religiusitasnya atau ambivalence identitasnya seperti itu. Antara religiusnya mereka masih hadir dengan berpuasa yang berpuasa, tapi di satu sisi ada nilai simbol hedonis yang mereka kejar ketika di tengah bulan Ramadan seperti itu. Karena tidak bisa disangkal kondisi perkotaan di kota besar itu ketika malam hari lebih ramai gitu kan daripada di kota-kota Oh, kecil. iya sih. Cuma mungkin ada lah ya pasti ya berapa ya. Misalnya kalau di lingkup elit mungkin agak susah ya. Tapi kalau di kampung-kampung kan di kota banyak kampung juga ya. Mungkin juga masih masih kental juga ya religiusitasnya ya. Cuma memang karena kota mungkin masyarakatnya mayoritas sangat-sangat beragam gitu ya. Jadi kan perasaannya gini ya, kalau aku di desa itu ya, kalau nggak puasa misalnya atau nggak terawih gitu kan, itu merasa bersalah kan gitu kan, kalau di desa. Kalau di kota enggak, karena banyak temennya. Kalau di desa misalnya nggak terawih gitu, nggak terawih terus jalan-jalan di desa gitu ya, naik motor kemana. Sedangkan bagi sebagian besar orang terawih gitu di desa. Nah itu merasa bersalah. Kalau di kota enggak. Menurutku kenapa bisa begitu? Karena di kota banyak temennya, jadi sangat beragam gitu ya. Jadi kalau di kota itu keberagaman itu wajar. Jadi kalau dulu waktu kuliah di Surabaya, ketika memutuskan untuk tidak terawih itu kan alibinya bisa gini, ya kalau ditegur orang bilang aja non muslim. Karena di kota wajar gitu ya, oh nggak terawih mungkin non muslim. Sedangkan di desa, apalagi di Madura gitu ya, nggak terawih nggak mungkin non muslim, pasti karena malas gitu, orang mayoritas muslim kan gitu. Jadi ya terawih juga bagian dari fakta sosial kalau di desa yang sangat kuat mengikat individu ya, kalau secara sosiologis. Tapi kalau Nah, di kota mungkin karena lebih beragam sehingga fakta sosialnya tidak terlalu mengikat. kalau tak perhatikan ya, dengan keberagaman yang ada di kota dan homogenitas yang ada di desa itu pada akhirnya memunculkan apa ya, fenomena baru gitu. Bagaimana di desa itu mungkin ibadahnya lebih bersifat transaksional daripada di kota yang keberagamannya mereka mau ibadah gak ibadah ya terserah mereka, tapi ibadahnya itu tidak transaksional gitu. Karena dengan homogenitas yang ada di desa, bukan tidak mungkin seseorang melakukan tarawih itu karena takut ditegur atau takut dimarahi oleh orang tua atau orang orang lain seperti itu, sehingga mereka beribadah bukan karena ketulusan kepada Tuhan, tapi karena transaksionalnya ketika takut kepada orang tua dan orang-orang yang punya otoritas yang lainnya seperti itu. Ya, ya. Menurutku sih begitu ya. Yang aku rasakan gitu sih. Mungkin kalau aspek dasar sosiologisnya kan gini ya. Kalau di desa itu aturan legal formalnya kuat gitu, tapi lemah gitu ya kalau desa. Tapi aturan sosialnya itu kuat. Sedangkan kalau di kota itu aturan sosialnya lemah, aturan hukumnya atau legal formalnya. Salah satunya contohnya terawih kan misal. Jadi karena terawih itu fakta sosial di bulan Ramadan untuk manusia, jadi dia kan sangat mengikat pada kita di desa karena kan sangat kuat. Jadi kalau kita nggak terawih itu ada perasaan bersalah. Meskipun sebenarnya perasaan bersalah itu tidak selalu perasaan bersalah karena berdosa gitu. Tapi perasaan bersalah karena tidak sama dengan orang lain. Jadi tidak sama dengan lingkungan sosial. Tapi kalau di kota aturan formalnya kuat, tapi aturan sosialnya lemah gitu. Jadi yang penting menaati aturan tertulis dari pemerintah, meskipun melanggar yang aturan sosial, tidak akan terlalu dipedulikan. Karena tidak berpapasan juga tidak setiap hari.
Kalau di desa kan berpapasan tiap hari ditegur, kemarin kemana nggak terawih, seterusnya kan menjadi soal gitu. Dan ya benar tadi ya, akhirnya eh, hubungan beribadahnya tidak tulus gitu ya. Tapi kalau bahasanya orang desa itu kan gini, pertama terpaksa dulu gak apa-apa, nanti lama-lama terbiasa. Pertama karena takut sama orang tua dulu, terawih lama-lama tulus dengan itu sih biasanya yang dijadikan alasan orang desa tetap terawih meskipun terpaksa. Cuman ini Dan ya bahkan dengan ya nah, uniknya ya, ada yang terawih tapi nggak puasa, itu ada. Jadi ya nggak puasanya tidak secara terang-terangan ya, disembunyi-sembunyi agar terlihat puasa. Jadi dia sebenarnya nggak puasa, tapi agar terlihat puasa di depan teman-temannya berpuasa, tapi di balik itu dia tidak berpuasa. Tapi ketika terawih dia bersemangat. Jadi kan sebenarnya terawih ini bukan sekedar ibadah agama saja, tapi juga ibadah sosial. Bagaimana orang ingin terlihat religius di hadapan orang lain. cuman ini kalau Mas Novel tadi bilang ada orang yang terawih tapi gak puasa. Saya bisa memahami itu karena memang ada pemaknaan di beberapa individu, di beberapa agen itu yang melihat bahwa terawih itu adalah momen yang langka yang hanya terjadi 1 tahun sekali gitu. Jadi kalau aku nggak melaksanakan terawih itu sama saja aku melewati suatu momen yang sangat penting sifatnya. Gitu. Makna Sama ini ya, lagi, karena ada suatu pembentukan makna ya, yang sifatnya itu pendisiplinan tubuh. Misal, di ketika aku sekolah SD, SMP itu ya, itu guru-gurunya memberikan surat keterangan terawih gitu. Dan ternyata ketika aku sholat terawih di tahun ini itu masih terjadi tradisi semacam itu. Di satu sisi memang oke itu bisa menjadi media pembelajaran bagi anak-anak agar mereka masih rajin untuk terawih, tapi di satu sisi itu sebagai bentuk pendisiplinan tubuh dalam bentuk kesadarannya. Kalau bagi aku gitu. Gak tahu kalau di Mas Novel sendiri masih ada gak fenomena semacam itu? Dan bagaimana tanggapannya Mas Novel terhadap fenomena sekolah yang seolah-olah mengatur tindakan terawih muridnya? aku nggak tahu ya masih ada atau enggak ya. Dan mungkin itu di beberapa sekolah aja ya. Kalau di sekolahku dulu enggak sih. Dulu aku nggak pernah disuruh tanda tangan ustadz kalau sudah terawih atau enggak. Jarang. Tapi isunya ada di beberapa sekolah. Selain sekolahku itu ada gitu. Kayak absen ke ustadznya kalau dia terawih dan tidak selama bulan Ramadan dan seterusnya. Gitu. Jadi satu sisi kan apa ya, eh, menjadi perangsang ya dalam aspek pendidikan itu kan dia aturan itu menjadi perangsang agar dia mau melakukan dengan kekhawatiran sanksi sebenarnya. Memang tidak tulus akhirnya, tidak tulus pengen terawih bukan karena Tuhan, tapi pengen terawih karena eh, takut dihukum guru agar dapat tanda tangan. Jadi motifnya kan beda. Tapi di sisi lain juga jadi pendisiplinan tubuh gitu ya. Tapi menurutku pendisiplinan tubuh itu adalah bagian koheren yang tidak bisa dipisahkan dalam pendidikan. Jadi kalau kita melihat pendidikan ya pasti di dalamnya isinya adalah pendisiplinan tubuh semua. Gitu. Dan di ranah praktis sulit untuk tidak menjalankan pendisiplinan tubuh. Misal sebagai pendidik atau guru untuk tidak mendisiplinkan tubuh siswa itu sulit. Baik pendisiplinan tubuh secara sadar atau tidak sadar oleh guru. Jadi menurutku pendisiplinan tubuh dalam pendidikan itu udah di alam bawah sadar gitu. Dan mungkin ya kalau kalau tokoh-tokoh pendidikan kritis itu mengkritisi pendisiplinan tubuh ini adalah bentuk keterbatasan kreativitas guru dalam membujuk rayu siswanya, mendidik siswanya. Cuma ya memang sangat sulit untuk tidak pendisiplinan tubuh. Tapi ya itu faktanya gitu bahwa dalam konteks terawih itu pendisiplinan tubuh itu tidak bisa dielakkan, tidak bisa dielakkan. Menurutku sih gitu ya. Sama ini,
Kalau bagiku ya, karena aku bukan seorang praktisi guru, masih belum di taraf itu, dan aku melihat dari sisi pengalaman sebagai siswa, sebagai mahasiswa, dan sebagai konten riset seperti itu, aku melihat justru keberadaan pendisiplinan tubuh yang dilakukan oleh sekolah, terutama dalam aspek keagamaan, itu sama aja dia memutus hasrat murni bagi individu. Karena aku pernah baca bukunya Deleuze dan Guattari, dia memaparkan bahwa sebenarnya individu itu punya hasrat murni yang datangnya adalah bagian dari tindakan biologis. Di mana mereka bisa menghasilkan kemurnian hasrat dengan tindakan biologis itu hadirnya dari pengalaman empiris dan refleksi gitu loh. Jadi kalau individu atau murid-murid itu mendapatkan pendisiplinan tubuh terutama dalam aspek agama, bagaimana bisa dia benar-benar murni menjalankan kehidupan religiusitasnya di dunia sosialnya gitu. Karena aku juga sepakat dengan argumennya Sujewo Tejo yang mengatakan bahwa hubungan manusia itu terlalu transaksional sehingga dia hanya takut pada dosa dan pahala gitu. Padahal Ya. dosa dan pahala itu kan sifatnya intersubjektif gitu. Dia tidak pernah hadir di hadapan kita, tapi seolah-olah selalu dihadirkan di hadapan kita gitu. Kenapa kalau kita ubah aja pendisiplinan tubuh tentang dosa, pahala, baik buruk itu dengan sesuatu hal yang bersifat argumentatif, rasional, kritis seperti itu. Mm-mm. Iya sih. Cuma menurutku ya, eh, lebih lanjut ya tentang pendisiplinan tubuh dalam konteks terawih, dalam pendidikan, menyuruh siswanya untuk tanda tangan dan seterusnya itu paling tidak ya kalau aku ada di posisi siswa dengan cara berpikir yang sekarang, menjadi siswa dengan cara berpikir yang sekarang, dengan literasi yang kuat, anjuran untuk eh, minta tanda tangan dan seterusnya itu kan anjuran yang harus dipertanyakan ulang atau bisa dibantah kan gitu ya. Nah, cuma yang jadi soal adalah ketika dibantah itu kan dihukum gitu. Nah, hukuman itu yang harus dipertanyakan. Kenapa saya harus dihukum kan begitu ya. Sedangkan saya tidak minta tanda tangan bukan berarti saya tidak terawih kan begitu ya. Jadi aspek itu yang tidak terjadi dalam proses pembelajaran. Di satu sisi guru pendidik itu ya, guru agama misalnya minta siswanya untuk eh, tanda tangan ke ustadz pas terawih terus dikumpulkan. Di sisi lain siswa sudah menjadi objek gitu kan, menjadi objek, dia harus patuh dan harus mengumpulkan. Jadi merasa tidak punya pilihan bahwa dia bisa membantah itu, mempertanyakan itu, kenapa itu harus dilakukan, atau tidak punya keberanian. Nah, ketidakberanian itu menurutku ya, ketidakberanian itu terjadi karena eh, relasi kuasa yang pertama. Dan relasi kuasa itu kan karena faktor pengetahuan, kalau kata buku. Jadi siswa dianggap tidak lebih berpengetahuan daripada guru, sehingga siswa harus ikut. Andai siswa berani menganggap dirinya lebih berpengetahuan daripada guru, dari sisi bacaan dan seterusnya, pasti akan ada proses bantah-membantah. Jadi dari fenomena yang sudah usang tadi, proses praktik itu, ada siswa yang berusaha membantah dengan literasinya, maka terjadilah dialektika kan. Nah, cuma kan faktanya tidak terjadi. Kalau fenomena itu masih ada, berarti ada dua aspek yang keliru kan gitu ya, dari gurunya yang masih menjalankan tradisi usang, dan siswanya juga tidak berliterasi untuk berusaha membantah. Ya meskipun titik beratnya ada di guru sih. Kadang guru tidak mau dikritik ya dengan siswanya gitu. Nah, cuma kadang guru juga gengsi. Maksudnya sulit untuk menerima kritik yang dasarnya tidak referensi, gitu. Tidak berdasarkan literasi. Kalau saya pribadi mendengar kritik siswa, kalau dia sebenarnya tidak tahu referensinya apa, tapi poinnya masuk dalam referensi saya apresiasi gitu. Cuma kadang kan kritik siswa itu tidak dasar literasi. Jadi itu juga sulit. Oh ya, masalah transaksi ya. Jadi terawih itu kan sering disalahartikan sifatnya sangat transaksional tentang pahala gitu ya. Tadi nyambung tentang Sujiwo Tejo. Kayak kalau terawih pahalanya sekian, itu kan semacam hitung-hitungan gitu ya. Dan untuk orang seusia kita gitu ya, 20 tahun ke atas misalnya atau mahasiswa dan seterusnya, iming-iming tentang
pahala itu sudah tidak relevan lagi gitu ya kan, apalagi orang yang mungkin literasinya cukup kuat pasti ditanya gitu. Eh, berapa banyak harus dapat pahala dengan terawih agar kita bisa masuk surga. Padahal kan sebenarnya konsep surga dan neraka dan ketuhanan kan tidak sesederhana jumlah pahala yang kita peroleh. Karena kan secara keilmuan, secara keagamaan gitu ya, kita masuk surga bukan karena pahala yang kita peroleh kan, tapi karena syafaat dari Nabi Muhammad dan keridoan Tuhan gitu kan dalam Islam. Cuma kadang kan para ustadz, para anak muda yang merasa mengerti agama itu menganggap bahwa terawih karena pahalanya sekian, sholat di bulan puasa karena pahalanya sekian, berkah lebih banyak dan seterusnya, sehingga kita bisa ini dan itu dan bisa masuk surga dan seterusnya. Nah, itu yang transaksional yang begitu nyata dalam dunia pertrawihan menurutku itu. Jadi saya harap itu sudah tidak ada lah di era sekarang. Iming-iming transaksional. Kayak kita beragama bukan hitung-hitungan kan begitu ya. Kita beragama secara spiritual dan religiusitas yang utuh gitu. Nah, mungkin ini ya, kalau dari aku bukan nambahin, semacam mematahkan argumennya dari Mas Noval gitu. Tadi Noval bilang bahwa oke, guru bisa dikritik tapi harus punya literasi yang kuat itu. Pertanyaannya, sejauh apa mahasiswa bisa melatih nalar dan akalnya ketika di satu sisi guru masih mendisiplinkan tubuhnya terhadap kesadaran dan akalnya. Salah satunya tadi dengan keberadaan eh, tanda tangan terawih dari imam gitu. Nah, tapi di satu sisi, kenapa terawih itu masih bersifat transaksional? Karena mungkin salah satu alasannya atau faktornya tadi ya adanya kesalahan dalam kurikulum pendidikan yang direproduksi secara terus-menerus sehingga dia menjadi suatu hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi seperti itu. Dan tidak heran ada satu fenomena baru yaitu ketika terawih berlangsung, ketika di bulan Ramadan, maka masjid-masjid dan tempat-tempat ibadah yang ada di terutama yang ada di desa saya itu bersifat ramai dan banyak jamaah yang datang ke tempat ibadah. Tapi ketika puasa sudah selesai, ketika Ramadan sudah selesai, maka kembali lagi kondisi tempat-tempat ibadah itu menjadi sepi, sunyi dan tidak ada keramaian dari jamaah-jamaah. Nah, pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi? Mungkin itu yang akan bisa menjadi topik pembahasan dari darah sosial selanjutnya dan kita akan mengulas fenomena cinta semu terhadap jamaah tarawih yang terjadi selama bulan Ramadan, tapi ketika Ramadan sudah selesai, tempat-tempat ibadah itu menjadi sepi dan sunyi. Lantas itu mengapa bisa terjadi? Maka kita saksikan darah sosial selanjutnya dan bagi sobat wacana semua, kita nikmati darah sosial perdana ini yang membahas tentang terawih sosial. Sekian dari saya dan Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.